Setengah tahun terakhir, tempat wisata di Bali sepi. Pandemi COVID-19 membuat sektor wisata di Bali mati suri. Tidak ada lagi keramaian lalu lalang wisatawan menyusuri jalan-jalan di Bali. Tempat wisata yang dahulu ramai dipadati pengunjung, saat ini hanya didatangi sedikit wisatawan lokal. Tidak sedikit pelaku industri pariwisata di Bali gulung tikar. Karena di PHK, para pekerja industri pariwisata di Bali terpaksa pulang kampung. Menggarap lahan pertanian menjadi pilihan untuk bertahan hidup. Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Buleleng, Bali ini misalnya. Atas inisiatif kepala desa setempat, tanah desa yang dahulu terbengkalai karena tidak digunakan diubah menjadi lahan pertanian. Warga desa Tembok yang menjadi korban PHK diizinkan menggarap lahan pertanian dengan modal awal yang berasal dari dana desa. Ada sekitar 170 warga yang telah merasakan manfaatnya. Sebelum di PHK, mereka rata-rata bekerja sebagai guide, supir travel maupun para pekerja hotel. Sebelumnya kami sebenarnya supir-supir freelance itu, supir freelance di Denpasar itu. Ya, sebelumnya kami terjun di pariwisata, tapi karena ada COVID niki, akhirnya balik lagi ke kampung. Untuk ini pertanian ini gitu. Jadi serba kekurangan, terus pendapatan juga down, dan sementara ada tadi Mekel punya gagasan untuk perkebunan, dia menampung juga, bersyukur sedikit tidaknya beban untuk di dapur dan keluarga itu sedikit terobati dengan adanya penghasilan yang ya enggak sebegitu besar tapi bermanfaat bagi saya. Sudah berapa bulan Pak berhenti dari sektor? Februari. Ya. Kerasnya COVID itu udah pulang kampung sama keluarga. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang sederhana dan mendasar yang bisa kita lakukan selama pandemi. Sebagai alternatif lain dari pengkonsentrasian kebijakan kepada penanganan COVID-19. Karena semakin kemari, krisis tidak hanya krisisnya nggak hanya terkonsentrasi kepada health crisis atau krisis kesehatan, tapi sudah menjelma menjadi krisis multidimensi kan. Dampaknya ada dampak ekonomi, ada dampak sosial dan lain sebagainya. Jangan sampai dampak yang luar biasa penting ini juga diabaikan karena mengkonsentrasikan satu kebijakan kepada penanganan COVID semata. Nah, harapan yang pemerintah dari mulai pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten bisa satu visi dalam penanganan ini, bahwa ada dampak turunan yang sebenarnya terjadi dan semakin berkembang, tetapi juga cenderung kita abaikan. Jadi dibutuhkan sinergi yang luar biasa antara provinsi, kabupaten, desa ataupun pemerintah pusat sehingga hasilnya bisa kita output kegiatannya atau programnya bisa menjangkau lebih banyak orang. Sebagian pekerja di sektor pariwisata terdampak pandemi COVID akhirnya bisa bertahan hidup, meski dengan cara banting setir. Lalu bagaimana dengan pemilik usaha di sektor industri pariwisata? Walau sepi pengunjung selama pandemi, sejumlah pemilik usaha industri pariwisata di Yogyakarta masih bertahan. Bertempat di lokasi objek wisata Pule Payung di Pegunungan Menoreh, Kelurahan Argowilis, Kapenawon, Kokap, Kulon Progo,
Badan Otorita Borobudur memberikan pelatihan dan pendampingan kepada sejumlah pelaku usaha di industri pariwisata, merumuskan standar operasional usaha pariwisata dalam adaptasi kebiasaan baru. Nah, kita melihat bahwa tempat-tempat ini merupakan tempat yang destinasi-destinasi ini harus dipersiapkan untuk bisa aktivasi kelak nanti setelah dinyatakan siap oleh gugus tugas. Jadi kami membantu pendampingan, pelatihan kepada pelaku dari pengelola dari destinasi-destinasi tersebut supaya mereka siap betul. Nah, ketika nanti Wisma dan Wistus datang ke wilayah kita dan dibuka orang-orang untuk datang ke kita udah siap. Ya, kita udah punya prosedur protokol kesehatannya, kita udah punya bukunya, kita udah punya pedomannya. Nah, sekarang tinggal masyarakat, terutama pengelola destinasi atau daya tarik, mengimplementasikannya. Ya. Ini sebuah awal dari apa yang kita mau lakukan ke depan. Setiap hari kita digembleng untuk bagaimana cara kita melayani tamu di era pandemi ini, dengan teman-teman itu dilatih menyusun SOP yang baru yang disesuaikan dengan keadaan saat ini. Walaupun kemarin kita memang semuanya sudah ada SOP, namun di saat ini memang kita mau tidak mau harus semua SOP harus kita perbaharui lagi disesuaikan dengan situasi saat ini. Dengan pelatihan ini diharapkan para pengelola tempat wisata mampu memberikan pelayanan yang prima dengan penerapan protokol kesehatan, sehingga para pengunjung merasa aman saat berwisata.